Baiklah, saya telah bersama satu seorang narasumber, yaitu Ketua KNPI Kabupaten Kaur. Di sini Pak, silakan perkenalkan profil dan latar belakangnya. Baik, nama saya Biman Asli, pekerjaan swasta. Jadi saat ini saya menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten Kaur periode 2001-2023. Nah, di sini ini merupakan tugas Latsar, yaitu interview atau wawancara dengan tema wawasan kebangsaan dan bela negara. Tahukah Bapak apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak? Wawasan kebangsaan, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, ya, mengutamakan kesadaran dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Adapun bela negara, sebuah konsep yang disusun oleh petinggi negara dalam konteks patriotisme seseorang atau suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dan bela negara adalah merupakan konsep. Nah, apa yang dilakukan KNPI sebagai aksi bela negara untuk negara Indonesia ini, Pak? KNPI adalah tupoksinya sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi untuk peran ke depan, KNPI Kabupaten Kaur akan berkoordinasi dengan seluruh OKP yang ada di wilayah Kabupaten Kaur untuk menyatukan visi dan misi ke depan dalam rangka membantu pemerintah daerah menjaga keamanan, ketertiban daripada wilayah dalam Kabupaten Kaur, sehingga Kabupaten Kaur ke depan menjadi kabupaten yang kondusif. Hal-hal apa yang akan dilakukan oleh KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia ini dalam membela negara atau dalam aksi bela negara? KNPI Kabupaten Kaur ke depan untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan sesama umat antar agama, jadi dalam pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, kami dari Angkatan 7, anggota Latsar Kabupaten Kaur, kelompok 2, ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber kami. Mohon perkenalan diri dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Eka Susana. Saya dari Saya guru SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Kebetulan saya guru PPKN, Pendidikan, Keluarga Pancasila, dan Keluarga Negara. Kami ingin mewawancarai tentang bela negara, Bu. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, Ibu sebagai guru, upaya apa yang Ibu lakukan waktu marak-maraknya isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT untuk negara kita, Bu? AGHT itu adalah gangguan, hambatan, dan tantangan yang diwujudkan dari sikap dan bentuk perilaku kita. Jiwa kewajiban dan kehormatan tersebut menjelma sebagai upaya bela negara. Salah satu contohnya saat ini, pada masa ini lagi marak-maraknya pandemi COVID-19, itu dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara kita. Dan itu patut menjadi perhatian kita bersama. Contohnya dengan adanya situasi pandemi sekarang, itu dapat mengancam keselamatan, memperburuk resesi ekonomi, mengakibatkan lumpuhnya fasilitas kesehatan dan terhambatnya pendidikan, dan dapat menimbulkan pengangguran yang meningkat. Jadi sebagai guru, apa yang Ibu lakukan untuk menghambat
munculnya isu-isu kontemporer seperti itu, Bu? Sebagai guru, kalau saya di SMP saya, kebetulan saya ini guru PPKN, saya akan memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang lebih baik. Jadi dengan beriringnya waktu sekarang, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, globalisasi sekarang, banyak semakin lunturnya generasi kita, penerus kita dengan bela negara. Mungkin karena pengaruh tersebut, jadi saya akan memberikan pemahaman tentang kebangsaan dengan belajar PPKN, dengan adanya rasa bela cinta tanah air kita, nasionalisme kita, rela berkorban kita, dengan adanya nilai-nilai, memasukkan nilai-nilai Pancasila, karena apa, Pancasila itu bukan hanya kita hafal, tetapi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila itu merupakan ideologi kita. Takutnya nanti kalau kita terlena, Pancasila sudah luntur, bisa ideologi kita akan dapat digantikan dengan ideologi lain. Kemudian saya memperbanyak wawasan kepada anak murid saya untuk membaca buku tentang sejarah, buku-buku mengenal tentang sejarah proklamasi, karena kebanyakan anak-anak kita sudah tidak hafal lagi tanggal proklamasi kemerdekaan, sudah tidak tahu 30 September, kejadian tragedi G13 PKI, dan maaf, sekarang banyak anak-anak kita yang tidak kenal lagi dengan para pahlawan-pahlawan kita, nama-nama tokoh-tokoh nasional kita. Kemudian saya memperkenalkan karakter anak sejak dini untuk peduli dengan lingkungan, karena bela negara itu bukan hanya dengan membela negara kita dengan menggunakan senjata, tetapi bela negara dapat kita terapkan kepada anak murid kita dengan cara itu tadi, belajar PPKN, karena di dalam belajar PPKN ada sikap rasa cinta tanah air, rela berkorban, selain mengikuti upacara bendera, itu juga bisa dari lingkungan, kita peduli dengan lingkungan, kita mencintai lingkungan kita. Kemudian memperkenalkan Pancasila tadi sebagai ideologi negara kita, kemudian kita berusaha untuk menyekolahkan anak kita ke sekolah yang tepat sehingga sudah tertanam karakter bela negara kepada anak kita. Ya Bu, mungkin hanya itu aja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Bu, kita tutup dulu ya Bu ya, karena kami juga akan mewawancarai narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Lutfi Zulfikar dari kelompok 2 angkatan 7 anggota Latsar CPNS dari Kabupaten Kaur. Oh ya. Saya ingin menanyakan tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Mungkin sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri dulu, nama dan tempat kerja. Oh ya. Baiklah, nama saya Yohaidir. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Emilius Bengkulu di bagian kamar operasi. Bagian kamar operasi. Iya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kita langsung ke pertanyaan saja Oh Pak ya, ya. silakan Pak. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa menurut Bapak makna dari wawasan kebangsaan? Makna dari wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya sih makna dari wawasan kebangsaan itu cara memandang, cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa Indonesia itu sendiri dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menurut saya. Nah, jadi cara pandangnya kita yang kita kemukakan di sini. Cara pandang Pak Ya. Cara pandang kita ya. Ya, sesuai dengan landasan yang saya sebutkan tadi. Tiga landasan tadi yang Bapak bilang tadi ya. Iya. Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai isu-isu hoax di masyarakat tentang virus COVID-19 ini? Karena kan masih banyak masyarakat yang belum percaya kan. Mana tanggapan Bapak selaku profesinya di rumah sakit kan? Iya. Nah, ini mungkin kebetulan ini ya.
Jadi begini, kalau untuk tanggapan isu hoax itu, saya akan ngasih pengarahan kepada mereka yang memberikan isu-isu hoax ini, bahwasanya COVID itu benar dan nyata. Sebab kenapa? Saya mengalami sendiri selaku petugas kesehatan. Di kamar operasi itu saya mengoperasi. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil interview teman-teman saya bersama beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, narasumber dari Bapak Biman Asli. Beliau merupakan Ketua KNPI Kabupaten Kaur periode 2021 sampai 2023. Menurut Bapak Biman Asli, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan. Jadi di dalamnya mengutamakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh petinggi negara untuk kepentingan mempertahankan visi dan misi negara. Kemudian aksi dari KNPI dalam hal bela negara, beliau akan berkoordinasi dengan seluruh KNPI yang ada di wilayah Kabupaten Kaur untuk menyatukan visi dan misi ke depan dalam rangka membantu pemerintah daerah menjaga keamanan, ketertiban wilayah Kabupaten Kaur. Yang berikutnya narasumber dari Ibu Eka Susana, guru PPKN SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Beliau mengambil sebuah isu mengenai pandemi COVID-19 yang saat ini sedang marak. Jadi menurut Ibu Eka, isu pandemi COVID ini sangat mengancam pertahanan dan keamanan negara, sehingga membutuhkan perhatian besar dari kita bersama. Sebab menurut beliau, COVID dapat mengancam keselamatan, kemudian dapat memperburuk kondisi ekonomi, melumpuhkan fasilitas kesehatan dan bahkan pendidikan, sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran. Kemudian upaya yang beliau lakukan sebagai seorang guru, beliau memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang lebih baik kepada para siswanya di sekolah. Karena menurut beliau saat ini siswa-siswa sudah banyak yang tidak mengetahui arti penting dari bela negara dan wawasan kebangsaan. Kemudian beliau juga menambahkan agar siswa membaca buku tentang sejarah bangsa Indonesia, dan yang tidak kalah penting beliau juga memperkenalkan karakter anak murid sejak dini. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Yulkaidir Eskep. Beliau adalah PNS di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus. Menurut beliau, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengenai isu COVID yang sedang berkembang, beliau akan memberikan pengarahan kepada oknum-oknum yang sengaja menyebarkan isu. Beliau akan menyatakan bahwa virus COVID-19 itu memang benar adanya. Bahkan beliau sempat menjadi salah satu pasiennya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara teman-teman bersama beberapa narasumber. Terima kasih.